Halo guys, baik lagi sama Gojam. Guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat gue bilang lumayan bagus ya guys ya. Ini pertanyaan dari Bro Chandra Vnu gitu ya. Bro Chandra ini gue inget nih udah pernah tanya gitu ya. Dan sehingga gue tanyanya selalu yang lumayan berbobot ya. Akhirnya gue juga harus mikir gitu ya. Oke, tapi ini gue akan coba nih jawab pertanyaannya nih ya, Bro Chandra ya. Ini Bro Chandra mau nanya soal Jaeger Ultra Reverso ya. Oke, kita langsung masuk ya guys ke pertanyaannya ya. Guys, tapi sebelum gue jawab, gue mau bilang ya guys, kalau misalnya kalian suka jam tangan, jangan lupa ya support channel ini dan subscribe. Dan udah gitu kalian juga boleh dong kalau boleh nyawer ya. Oke guys, kasih Gojam senang ya. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaannya, Bro Chandra. Bro, review Reverso lebih detail dong. Yang mana yang paling keren dan ikonik? Tante tanya. Saya suka dual face, tapi sayang kayak terlalu tebal dan tidak proporsi dengan panjang lebarnya. Saya lebih suka yang mono face kalau dipakai, lebih pas di tangan. Apakah menurut bro juga bisa dipakai secara casual? Warna apa bro yang paling keren? Oke, wah ini pertanyaan lumayan banyak ya dan lumayan padat ya. Yang gue akan jawab ya, coba ya. Gue akan coba jawab ya. Yang pertama-tama gue mau bilang gini bro. Yang namanya lo kalau beli Reverso ya. Reverso ini memang nih jam yang menurut gue tricky. Menurut gue tricky. Karena kenapa? Karena ini bukan jam lingkaran. Tapi dia jam yang bentuknya persegi panjang. Jadi jatuhnya di tangan itu sangat apa ya, nggak konvensional. Jadi masuk jatuhnya di tangan tuh bener-bener tricky gitu loh. Jadi makanya gue selalu bilang kalau lu misalnya beli jam Reverso, wah itu lu bener-bener ya namanya wajib hukumnya harus tes. Wajib banget itu, harus bener-bener dicoba gitu loh. Itu bener-bener bukan jam yang boleh sembarangan beli karena lu salah beli ya. Akhirnya lu bakal nggak enjoy dan bahkan kayak lu bener-bener lah, wah udah itu bisa nyesel banget deh itu. Lu kayak beli beli barang ya yang akhirnya nggak jatuhnya nggak pas. Lu bisa bayangin gimana? Itu nggak enjoy banget. Jadi makanya kalau lu beli jam Reverso, gue juga kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue juga sebenarnya pengen banget punya Reverso. Gue belum pernah punya Reverso, tapi gue dari dulu pengen. Ini jam yang salah satu yang menurut gue ikonik dan gue dari dulu juga pengen banget punya gitu ya. Tapi begitu gue coba ya, gue sadar, wah ini bukan jam yang gampang, ini jam sulit gitu loh, karena tricky gitu loh. Kadang-kadang gue udah coba, besok coba lagi, feelingnya beda lagi gitu loh. Nah itu ini sulit nih, apalagi ini bukan jam tangan yang seperti gue bilang kalau lingkaran ya, gue kurang lebih kurang tahu ukuran gue berapa. Tapi kalau yang persegi ini agak lebih susah karena sekali lagi nggak lazim gitu. Jadi memang kalau lo beli Reverso ya, dan ini juga buat orang-orang di luar sana kalau mau beli Reverso itu benar-benar harus coba tuh gitu ya. Jangan sembarangan aja main tancap. Lo tancap akhirnya lo salah gitu aja gitu ya. Jadi oke. Sekarang yang mana yang paling Reverso lebih detail dong. Yang mana yang paling keren dan ikonik? Oke, kalau yang paling ikonik, kalau keren itu selera. Tapi kalau lu tanya gue yang paling ikonik itu sejauh ini sih yang paling ikonik adalah yang JLC Tribute 1931 ya, itu yang paling ikonik tuh gitu ya. Dan itu gue dulu ya pernah ketemu, gue dulu pernah punya kesempatan ya untuk beli itu jam Tribute 1931. Itu harganya cuman berapa ya, pokoknya harganya lumayan lah, lumayan kompetitif ya, kalau nggak salah 60 jutaan lebih lah gitu waktu itu ya gitu. Wah itu gue nyesel tuh, gue nggak ambil tuh waktu itu tuh gitu ya. Akhirnya udah kejual ke orang gitu ya. Nah itu ini jam menurut gue bagus gitu. Reverso Tribute 1931 monoface ya, dan dia warnanya hitam gitu ya. Nah itu ikonik tuh gitu ya. Nah itu bagus tuh gitu ya. Itu menurut gue yang paling ikonik sih sejauh ini gitu ya. Tapi tahun ini Reverso juga ada keluarin Reverso Tribute Monoface gitu ya. Nah itu menurut gue juga bagus juga tuh gitu ya. Dan itu ukurannya bahkan lebih original lagi karena sangat-sangat dekat sama Reverso zaman dulu. Reverso zaman dulu ukurannya mirip sama yang baru dirilis ini nih, sama Jaeger Ultra nih tahun ini gitu. Reverso Tribute monoface gitu ya. Tapi sejauh ini sih yang paling ikonik sih yang Reverso Tribute 1931 sih menurut gua bro gitu ya. Nah
Terus udah gitu, saya suka dual face, tapi sayang kayak terlalu tebal dan tidak proporsi dengan panjang dan lebarnya. Nah, dual face ini kan gue juga bingung ya. Dual face ini lu lihat yang mana nih, yang generasi dulu atau generasi sekarang nih, gitu ya. Kalau yang generasi dulu ya, itu kan ada yang medium, ada yang large. Nah, lu coba yang mana tuh? Gue juga nggak tahu gitu ya. Makanya ini yang gue bilang, Reverso ini pusing gitu. Lu bener-bener harus cek gitu ya. Kayak misalnya yang dual face ya, kalau yang dulu itu ada yang medium, ada yang large. Kayak dulu gue pakai, gue mau sok gitu ya. Wah, gue coba yang large gitu. Waduh, kok gue sampai kerasa, aduh gila bener-bener, kok begini jatuhnya ya. Kayak bener-bener ini karena yang namanya jam tangan persegi bro. Apa kayak reverso begini ya, asal sedikit besar ya. Wah, tangan lu hilang tuh. Tangan lu hilang kayak ditelen gitu. Karena dia tuh ya lu bayangin kotak gitu. Jadi dia bener-bener makan, dia makan daging kalau kalau jam tangan reverso begini gitu. Nah, makanya kalau lu bilang ya sayang terlalu tebal. Nah, kalau tebal itu memang karena kan dual dual face. Jadi dia ada komplikasi, makanya dia lebih tebal gitu loh. Eh kalau seingat gue pernah coba sih yang dual face sih. Ketebalannya sih gue sih nggak apa-apa ya. Tapi gue inget kalau yang dulu ya, yang generasi dulu ya, ada yang medium, ada yang large. Kalau gue coba yang large, wah itu kemakan tuh tangan gue, hilang gitu tangan gue. Jadi udah nggak ada bagus-bagus ya gitu. Nah, gue harus kalau gue ingat dulu gue harus pakai yang medium. Tapi kalau yang sekarang nih, gue nggak tahu lu refer yang sekarang atau yang sekarang kan kalau nggak salah size semua sama gitu ya. Eh, dan kalau nggak salah yang sekarang tuh di katalognya terakhir kali gue lihat kalau nggak salah semua jadi large gitu loh. Semua jadi large gitu ya. Nah, cuman gue mau bilang gini, kalau yang lu kalau misalnya lu coba yang generasi dulu, yang dual face, yang generasi dulu ya, saran gue lu coba yang medium, jangan yang large. Nah, itu lebih ramah tuh di tangan tuh. Kalau yang large dia makan daging gitu, kecuali tangan lu besar gitu. Tapi kalau tangan lu kayak orang Asia biasanya ya, kayak gue nih kan gue orang biasa, orang Asia gitu kan, wah gue pakai large nggak sanggup gue reverso gitu loh. Nah, makanya saran gue gitu sih. Kalau tebal sih gue sih nggak apa-apa sih, tapi kalau lu juga terganggu udah gitu. Kalau gitu, kalau lu merasa ya dual face terlalu tebal ya, menurut gue udah jangan dipaksa gitu loh. Karena kalau kalau jam yang paling penting tuh lu nyaman dulu bro. Kalau lu nggak nyaman lu buat apa? Lu mau dial bagus gimana kalau lu nggak nyaman ya? Itu ngapain lo kayak gitu? Mending jangan dipaksa. Nanti yang ada lu malah bosen dan lu nggak enjoy. Kalau lu nggak enjoy, waduh beli barang mahal begini kan rugi ya gitu. Lu jangan kalau menurut gue saranin nggak usah dipaksa. Ambil aja monoface gitu. Tapi saran gue kalau bisa lu coba yang dual face generasi dulu, lu mungkin boleh coba yang medium. Karena yang medium itu lebih kecil gitu. Nah, mungkin lu coba nih yang large gitu. Kalau yang large emang lumayan berat gitu loh. Tapi kalau sekali lagi, tapi kalau misalnya lu coba yang medium dan lu masih ngerasa tebel, udah mendingan gak usah dipaksa lah gitu. Ambil aja yang mono face, gak jadi soal. Walaupun memang yang dual face itu menarik ya bro. Karena gue sendiri emang suka sih bisa dibolak-balik begitu gitu ya. Gitu. Saya lebih suka yang monoface. Oke, kalau gitu ambil yang monoface, nggak usah dipaksa. Kalau dipakai lebih pas di tangan. Ya udah ambil monoface, nggak usah dipaksa gitu loh. Nggak usah dipaksa karena apa bisa GMT yang dual face gitu. Nggak usah lah, nggak usah dipaksa karena biar gimana ya. Mau dialnya keren, unik, bisa dibolak-balik gitu ya. Tapi kalau pakainya nggak enak, buat apa? Ya kan? Itu kayak lu pakai baju bagus tapi gatel-gatel. Aduh, ngapain? Udahlah, mendingan nggak usah lah gitu ya. Gitu. Ambil monoface kalau gitu. Apakah menurut bro juga bisa dipakai untuk casual? Bisa. Reverso sih memang dressy, tapi sebenarnya enggak kok. Sebenarnya waktu secara sejarahnya itu kan buat main apa olahraga gitu kan, gitu. Jadi dia enggak. Sebenarnya reverso tuh jam sport loh dulu loh, hitungannya loh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya ya, apakah reverso bisa dipakai untuk casual? Sebenarnya sih bisa-bisa aja. Tapi smart casual ya, kayaknya lebih bagus smart casual. Kalau lu acak adut pakai reverso ya nggak cocok juga gitu ya. Tapi reverso itu memang gua ngerasa ya bro ya, kayak jamnya tuh emang paling keren kalau lu kayak formal gitu ya. Itu gua ngerasa gitu sih kalau jam kotak gitu ya, apalagi reverso ya. Bagusnya kalau lu formal gitu loh. Cakep tuh kalau lu formal tuh. Gitu ya. Apa perempuan, laki ya gitu. Tapi yang formal, yang bener-bener lu dress up. Jadi lu bener-bener wah lu pakai lengan panjang gitu ya atau pakai
Keren deh, lengan panjang sih terutama sih menurut gue sih, pakai lengan panjang gitu ya tuh, wah jas lagi, wih, auranya keren banget tuh pakai reverso gitu ya. Aduh kalau pakai Rolex Sub nih, gue pengen gue puy ya deh bener-bener gitu ya. Kalau reverso reverso tuh menurut gue gitu, kalau lu, wah bener-bener ya ke kondangan lu pakai reverso gitu, wih di keren deh gitu, auranya keluar banget tuh gitu, dress karena dressy ya. Tapi bukan berarti lu nggak bisa pakai secara casual sih, bisa. Tapi memang lebih cocok kalau smart casual. Jadi kayak lu apa ya? Misalnya lu pakai pakai kayak apa sih namanya, nggak terlalu formal, mungkin nggak HP jas nggak apa, tapi pakai tangan panjang gitu. Nah itu keren tuh. Pokoknya kalau reverso menurut gua bagusnya ya, lu pakai tangan panjang bro. Kalau lu pakai tangan panjang, wah keren tuh reverso tuh menurut gua tuh. Gitu ya. Itu menurut gua gitu sih. Tapi memang sih lebih cenderung lebih dressy dan lebih cenderung lebih lebih kayak apa ya, lebih cocok buat dressy. Tapi bukan berarti casual nggak bisa sih. Cuma memang agak sedikit lebih harus apa ya, harus dress up dikit lah kalau reverso sih gitu. Tapi menurut gua masih oke kok, misalnya lu pakai apa kayak jeans gitu ya, terus biasa gitu lu pakai reverso juga masih masuk aja. Nggak bilang jadi kayak nggak cocok gitu, nggak juga. Cuma memang lebih bagus kalau lu lebih formal. Kalau formal tuh lebih kayak lebih cocok gitu, Bro. Ngerti gak, Bro? Jadi kayak kayak ya karena kita memang harus akui ya, Bro, ya kayak begini-begini nih misalnya ya pakai jam tangan atau apa gitu ya. Kalau disesuaikan dengan sikon dan pakaian memang auranya lebih 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 cocok gitu ya. Kalau lu pakai jam tangan dressy tapi lu acak adut ya jadinya emang kurang gimana gitu ya. Itu sama aja kayak lu masukin ikan bagus tapi environmentnya kayak lingkungannya acak adut gitu. Jadi ikannya bagus pun ya lingkungannya acak adut jadi jelek gitu, ngerti gak? Nah tapi kalau misalnya kadang-kadang lingkungannya bagus, ikannya ikannya biasa aja pun jadi bagus gitu, ngerti gak? Jadi memang kadang-kadang penampilan dan segalanya itu emang agak mempengaruhi juga gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih bisa gak dipakai untuk casual, bisa aja gitu. Tapi memang lebih bagus kalau formal gitu ya. Warna apa bro yang paling keren? Tanda tanya. Kalau menurut gue sih kalau soal warna, gue sih kalau reverso dua aja deh. Karena gue kan demen, ini kan demen menurut gue kan reverso ini kan dressy ya. Gue cuma menurut gue dua aja sih. Kalau nggak putih, hitam udah itu aja. Gue nggak suka jam reverso yang aneh-aneh. Gue tahu mereka ada keluarin warna hijau lah, warna biru lah. Gue kurang suka. Gue coba suka kalau nggak hitam putih udah gitu aja. Makanya reverso yang gue paling pengen beli ya, kalau nggak tribute to 1931 yang warna hitam, atau reverso yang baru keluar yang di tahun 2025 ini, yang reverso tribute monoface yang 40 mm ukurannya. Nah ini udah cuman itu aja. Kalau nggak hitam putih udah gitu aja lah, itu menurut gue lah karena klasik gitu loh. Kalau hitam putih juga paling enak buat di apa, buat di apa namanya, buat di buat dipasangin sama penampilan gitu ya. Tapi kalau gua harus pilih sih bro, mungkin mungkin putih ya, putih putih paling bagus ya reverso gitu, karena kan dressy ya. Kalau dressy pakai aja putih, tapi hitam pun nggak apa-apa gitu. Kalau nggak putih hitam lah, tapi putih lah, putih lebih fleksibel menurut gua sih gitu ya. Tapi kalau hitam tuh kayak lebih gimana ya, kayak lebih misterius gitu ya, kayak lebih dark gitu lah, gitu. Jadi tapi kalau menurut gue sih putih lah paling bagus. Tapi putih atau hitam lah, antara dua itu lah gitu. Tapi putih lah, lebih lebih klasik gitu ya. Gitu sih kalau menurut gue sih. Ya gitu ya, bro ya. Semoga gue udah jawab ya pertanyaan lu ya. Semoga ini menjawab ya. Makasih buat pertanyaannya. Dan guys, kalau misalnya kalian suka jam tangan, jangan lupa ya guys, sekali lagi subscribe channel ini. Dan saya selalu sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Makasih guys sudah nonton. Bye bye.